Halo, selamat sore Tribuners, balik lagi di Bincang Politik. Nah, kita sudah terhubung dengan Mbak Ani, anggota KPU Tanggamus Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih. Ya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini. Iya, waalaikumsalam. Ya, tadi kita sempat keputus sinyal ya Mbak ya. Iya. Heeh. Tantangannya dari salah satu tantangannya dikasih informasi. Iya, yang namanya ada sinyal. Nah Mbak, mungkin tadi itu belum ada yang mengikuti kita dari awal ya Mbak ya. Ada yang belum maksudnya ngikutin kita dari awal. Mbak Ani ini Mbak ya, anggota KPU Tanggamus Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih ya Mbak. Iya benar. Iya. Nah Mbak, boleh diceritain lagi nggak Mbak, ini dulu Mbak itu sudah mulai berkarir di KPU itu sejak tahun berapa Mbak? Ya kalau di kepemiluan katakanlah ya, kalau di KPU memang terpilih dari periode 2019-2024. Namun yang sebelumnya kita pernah pengalaman sedikit dalam kepemiluan menjadi ad hoc di tingkat kecamatan yang dinamakan panitia pemilih kecamatan. Tepatnya saya PPK Distim waktu Pilkada 2012, kemudian 2014 juga menjadi ketua PPK Kecamatan Distim. Iya. Nah, apa sih Mbak yang membuat Mbak Ani tertarik untuk berkarir di KPU Mbak? Iya, berkarir di KPU itu salah satu pengabdian menurut saya. Kemudian karir apapun sepanjang kita bermanfaat untuk nusa bangsa bahkan agama ya, yaitu salah satu cita-cita tentunya. Tetapi berkarir di dunia politik ini memberikan semangat bahwa segala sesuatunya memang berawal dari kebijakan-kebijakan politik. Daripada kita menjadi sasaran politik atau bahkan penonton, maka lebih baik kita menjadi satu bagian ini, bisa mengambil kebijakan, bisa berkiprah dan mengikuti penyelenggaranya sekaligus di situ. Dan kita berminat untuk terjun di dunia itu penyelenggaraan kepemiluan. Iya. Nah, Mbak Ani, ngomong-ngomong soal pemilu, nanti kan akan ada pemilu serentak di tahun 2024 ya, Mbak ya. Iya. Ya memang ini masih 2022 ya, Mbak ya, tapi 2 tahun itu nggak kerasa. Nanti tahu-tahu udah 2004 aja. Iya. Ini aja sudah pertengahan tahun ya, cepet banget kan, nggak kerasa. Kapan udah mulai? Nah, Mbak Ani, kalau Mbak Ani melihat itu nanti tantangan apa saja sih Mbak nanti yang akan dihadapi KPU, khususnya KPU Tanggamus di pemilu 2024 nanti Mbak? Ya, kalau di pemilu 2024, sementara tantangan memang belum tampak terlihat, tetapi belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya, kalau ditanya masalah tantangan, tentu kita harus lebih menyiapkan diri supaya tantangan ini tidak menjadi penghalang. Apapun menjadi yang akan menjadi tantangan, tentu kita harus bisa lulus dalam tantangan dan ujian tersebut. Nah, dalam pemilu 2024, tentu kita selaku penyelenggara, dalam hal yang anggota KPU Tanggamus dan jajarannya, menurut saya itu harus lebih memahami tugas pokok dan fungsinya, supaya kita bisa membangun kinerja. Kemudian kita harus membangun komunikasi dan membangun sinergitas dengan semua stakeholder dan semua elemen masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan yang diprediksi sangat kompleks pada tahun 2024. Sebab menurut saya pemilu 2024 suksesinya itu bukan hanya semata-mata tanggung jawab KPU ansih, tetapi tanggung jawab semua elemen, baik pemerintah maupun peserta pemilunya sendiri dan pemilih yang itu adalah masyarakat secara luas. Jadi dalam kondisi sekarang yang menjadi sorotan permasalahan pada KPU pelaksanaan 2024 ini sejatinya sebenarnya kita sudah pernah mengalami di tahun sebelumnya, yaitu 5 tahun yang lalu di 2019 kita sudah
yang dikatakan tantangan sendiri adalah bentuk ya. Kenapa dikatakan serentak? Karena dia menggabungkan pemilu presiden dan wakil presiden sekaligus dengan memilih legislatif, yaitu DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten itu dipilih dalam sekaligus. Ini salah satu tantangan. Padahal dulu sebelumnya kan tidak. Ya berperiode. Nah inilah untuk KPU menjadikan sebuah solusi yang bagaimana efektif dan efisien maka diadakan pemilu serentak 2024 telah dan pernah dilakukan 2019. Dan untuk Lampung bahkan Tanggamus yang saya sendiri pernah mengalaminya di 2014 itu sudah pernah serentak. Ya ini pemilu 2014 itu kita Lampung dan Tanggamus sekaligus 2014 itu memilih gubernur. Ini kita sudah mengalami. Iya. Kemudian tantangan berikutnya yang pengalaman ya di 2019 yang tercatat secara nasional tentu masalah-masalah yang menjadikan hambatan, katakanlah tantangan ke depan menjadi masalah lalu itu, yaitu masalah logistik, kemudian masalah sumber daya manusianya, kemudian masalah teknologi sistem informasi, dan salah satunya lagi yang sangat fenomenal yaitu penanganan data pemilih. Nah, ke depan ini bagaimana? Ya tentu kita sudah persiapkan antisipasi. Salah satunya masalah teknologi di KPU secara nasional itu sudah membuat seluruhnya itu berupa aplikasi, ya aplikasi Sidali, kemudian Sidakam, kemudian Simpal dan lain sebagainya. Itu salah satu aplikasi informasi dan sistem secara teknologi. Kemudian untuk penanganan data pemilih kita sudah menggunakan Sidali dan seterusnya. Iya. Nah Mbak, berbicara mengenai SDM ya Mbak ya, tadi kan Mbak kan sempat menyinggung soal SDM. Nah di tahun 2019 lalu itu kan memang salah satu persoalan yang terjadi itu adalah SDM ya Mbak ya, kekurangan SDM, ada SDM yang sakit dan bahkan ada yang kalau saya nggak salah itu ada yang sampai meninggal dunia. Nah itu KPU itu sudah ini Mbak ya, sudah mempersiapkan gitu gimana caranya supaya ini tidak terjadi lagi gitu ya Mbak ya. Benar. Ya untuk antisipasi SDM sebenarnya kalau kekurangan SDM kita tidak kekurangan, tetapi mungkin secara jumlah itu sudah dipetakan semuanya sudah cukup dan tidak ada penambahan jumlah ya. Kalau PPK itu 5, kalau PPS itu 3, kalau PPS itu 9 termasuk pengamanannya. Artinya secara tantangan di dunia SDM ini kita sudah secara nasional memberikan syarat rekrutmen supaya SDM yang sifatnya integritas, kemudian berkualitas, kemudian kemandirian dan independensinya, kemudian syarat secara fisik. Ya tentunya memberikan persyaratan bahwa untuk ke depan karena pengalamannya 2019 itu banyak musibah yang terjadi mungkin karena fisik yang tidak kuat, maka ke depan di 2024 syarat ad hoc ya itu usianya dibatasi minimal 17 tahun maksimal 50 tahun. Nah dengan usia produktif itu ya insya Allah tantangan ke depan itu akan diminimalisir. Iya. Nah Mbak, satu lagi Mbak ya yang menurut saya itu juga merupakan kendala ya Mbak ya, bahkan kayaknya kendala yang nggak usai-usai gitu Mbak, itu ada pemilih yang golput. Dia memilih golput walaupun sebenarnya dia tahu dia ada hak untuk memilih ya Mbak ya atau mencoblos ini. Nah ini gimana nih Mbak langkah dari KPU itu supaya paling tidak berkurang lah Mbak untuk orang-orang yang golput ini Mbak? Oke, kalau mulai dari masalah golput itu sebenarnya pembagian memahami golput itu sendiri menurut saya ya. Golput dalam artian mereka tidak hadir atau tidak memilih sehingga terdata dari sekian DPT yang sudah dipastikan sebagai daftar pemilih tetap, kemudian daftar yang hadir sekian, akhirnya mempengaruhi persentase tingkat partisipasi masyarakat. Sebenarnya kalau menurut saya ya bahwa golput
kenapa mereka tidak hadir? Tim sakit, ya. Kemudian ada juga yang masalah ideologi atau masalah pengalaman mereka tentang politik bahwa dia tidak ada pilihan untuk memilih seorang pemimpin, sehingga daripada harapannya itu tidak terpenuhi, maka dia lebih baik memilih tidak datang ke TPS dan tidak mendatangi TPS dengan kesadaran bahwa dia menggunakan hak pilihnya itu hak dia. Jadi bagi mereka itu memilih dalam pemilu adalah sepenuhnya hak. Maka kewajiban mereka dalam kaitan dalam hal memilih adalah tanggung jawab dia. Kalau saya memilih, nanti tanggung jawab saya dong. Kalau saya tidak, berarti itu bukan pilihan saya. Maka mereka memilih tidak memilih. Dan dalam hal ini, ya tentu tugas KPU untuk memberikan kesadaran politik itu. Bahkan tugas kita bersama, semua stakeholder tadi memiliki rasa tanggung jawab kita bersama untuk suksesi 2024 itu bagaimana semua masyarakat itu menggunakan hak pilihnya. Bahkan anak yang usia 17 tahun sudah kita data dari sedini mungkin, dari sejauh hari mungkin, mengingatkan mereka untuk melakukan rekaman EKTP, di mana EKTP itu digunakan sebagai syarat untuk mereka memilih. Dari sekarang mereka duduk di kelas 3 SMP, kelas 10, 11, 12 sudah kita data potensi-potensi pemilih pemula itu akan memilih kelak di 2024. Nah, jadi kalaupun ada yang golput, berarti itu memang hak mereka untuk tidak menggunakan hak suaranya. Tetapi untuk selaku penyelenggara kita memberikan kesadaran politik betapa satu suara itu berharga, bahkan menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Nah itu. Iya. Nah mungkin dari calonnya juga ya Mbak ya, calonnya itu juga harus bisa gimana caranya meyakinkan si pemilih ini Mbak ya. Supaya dia layak dipilih. Jadi apatis ya, sikap dan apatis masyarakat itu tidak lagi ada, sehingga mereka betul-betul memiliki rasa tanggung jawab memilih. Ya. Iya. Dan nanti ketika mereka terpilih, mereka juga harus bisa memegang janjinya ya Mbak ya. Karena kan kebanyakan orang-orang itu yang mereka memilih golput itu, itu mah cuma janji-janji aja, nanti setelah kepilih paling juga nggak ditepatin. Ada Mbak yang berpikir seperti itu gitu. Benar, itu sikap skeptik masyarakat, kerja dari sisi sosialisasi pendidikan pemilih, itu mulai dari sedini mungkin ya, saya sudah dari tahun 2020 awal kita sudah keliling itu ke seluruh segmen untuk memberikan kesadaran politik masyarakat bahwa memilih pemimpin yang berkualitas itu adalah hak dan kewajiban. Tapi ya tidak ada konsekuensi kalau dia tidak melakukan menjadi hukum itu, ya lagi-lagi tergantung undang-undang yang bicara ya. Kalau kita kan hak itu saja. Iya. Nah Mbak, berapa sih Mbak perkiraan jumlah pemilih baru yang masuk DPT KPU Tanggamus ini Mbak, nanti perkiraannya nanti di 2024 nanti Mbak? Kita sudah memutakhirkan data pemilih ini, ada kita program dari KPU RI itu ya, berdasarkan surat keputusan ST ya 181/2020 dan sudah direvisi dan dikukuhkan kembali menjadi surat keputusan PKPU nomor 6 tahun 2022. Jadi tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, dalam tercatat di triwulan kedua per Juni kemarin ini kita DPT kita di Tanggamus 431602. Kemudian data yang sudah melakukan perekaman, ini yang melakukan perekaman anak-anak 17 tahun ya, di Dusdapil itu yang perekaman EKTP potensi 459.396 pemilih. Kemudian potensi pemilih baru yakni 27.794 calon pemilih baru. Nah, ini artinya betapa DPT kita nanti insya Allah kita lakukan pemutakhiran sampai di bulan September. Wah, berarti nanti bakal banyak pemilih baru ya Mbak nanti di tahun 2024 tadi ya, saya lihat dari datanya tadi itu ya. Iya, selain pemilih baru ya tentu yang pemilih lama juga ya, DPT yang lama juga kita mutakhirkan, kan ada yang TS, yang memenuhi syarat, apa mereka itu TNI
Hmm. aktif, kemudian ada TNS karena mereka meninggal, ada yang pindah keluar dari Tanggamus, kita mengakhirkan dihapus dari DPT Tanggamus. Jadi yang fluktuasi karena kita memang memutarakannya dengan terus berkelanjutan. Tiap bulan kita menghasilkan. Iya. Oh ya Mbak, tadi itu ada yang saya lupa tanya Mbak. Tadi kan KPU kan sudah berupaya gimana caranya menarik pemilih pemula ini Mbak ya, agar mereka tidak golput nanti. Ini salah satu cara yang dilakukan KPU ini gimana Mbak supaya itu benar-benar bisa menyentuh langsung si pemilih pemula ini? Apakah menggunakan media sosial gitu atau bertemu langsung dengan mereka atau gimana ini Mbak? Iya, kita selalu menjalankan program sesuai juga dengan himbauan pemerintah dalam hal setelah pelantiknya kami menjadi penyelenggara pemilu KPU ya. Di tahun 2020 kemarin kita kena COVID, maka selama COVID-19 ya kita lakukan pendidikan pemilih melalui daring. Ya kita pernah melakukan daring dengan beberapa stakeholder, salah satunya kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk jangkauan sasaran pendidikan pemilih pemula melalui guru-guru agama dan guru PKN. Kemudian sasarannya adalah supaya mereka menyampaikan pesan-pesan menjadi pemilih yang cerdas dan beberapa tips menjadi pemilih supaya mereka memilih, kesadaran mereka membuat KTP dan lain sebagainya kita amanahkan kepada guru-guru PAI dan PKN-nya. Kemudian juga pada segmen-segmen yang lain termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat kita juga lakukan secara daring. Namun ketika COVID merendah ya melandai, kita lakukan secara luring. Di sini KPU Kabupaten Tanggamus dengan program Menjauh Silaunya bersilaturahmi berkunjung kepada SMA, SMK, bahkan madrasah alias Kabupaten Tanggamus yang sudah kami kunjungi, salah satunya SMK Negeri 1 Padang, SMA Negeri 1 Padang, kemudian SMA Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah, dan termasuk pemilih pemula yang ada di perguruan tinggi. Mereka yang masih semester 1-2 kita kunjungi, yang ada di Tanggamus ada STIMI, STEBI, dan STIP. Kemudian juga segmen perempuan, pengajian-pengajian pun kami kunjungi melalui program Menjauh Silau. Beberapa kecamatan sudah kami kunjungi. Nah ini upaya kita untuk menarik ya para pemilih, khususnya pemula tentunya tadi, agar mereka mau memilih atau menggunakan hak suaranya kelak di pemilu 2024. Iya. Nah Mbak, kan kita ini kan nggak pernah tahu ya Mbak ya, ini COVID ini kan bakal berakhirnya kapan ya. Meskipun sekarang sudah melandai ya amit-amit nanti siapa tahu nanti dia naik lagi ya Mbak ya. Kan kita nggak pernah tahu gitu. Nah gimana sih Mbak nanti ini langkah KPU ini supaya pemilih ini nanti di tahun 2024 ini merasa tenang gitu loh. Jadi mereka bisa mencoblos dengan tenang tanpa khawatir tertular COVID gitu Mbak. Iya, oke. Di 2024 memang kita peraturannya itu yang sekarang ini ada ya, dia mengikuti pemilu sebelumnya. Jadi dia ada pemilu 2020, jadi pemilu serentak pilkada ya, pilkada serentak masa pandemi. Nah berdasarkan peraturan itulah kita juga dalam hal ini melakukan pemilu kelak masih versi 2020, jadi masih COVID. Seandainya COVID terjadi, maka kita untuk memberikan pengamanannya tentunya semuanya menggunakan APD dan lain sebagainya. Tetapi berharap telah diprediksi ya bahwa COVID di 2024 itu sudah semakin landai dan dinyatakan tidak ada. Demikian, artinya prediksi ini masih prediksi. Makanya peraturan pemilu 2024 masih merujuk kepada pemilihan 2020 kemarin tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati ya serentak dalam hal kondisi non bencana non alam coronavirus 2019 atau COVID-19 dengan peraturan KPU juga bahwa
nomor 10 2020 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2020 tentang pemilihan gubernur versi COVID tadi itu. Jadi lebih 2024 masih berdasarkan dua peraturan tersebut. Ya. Iya, ya kita sih berharapnya 2024 COVID udah lenyap ya Mbak ya. Ada dicabut ya. Karena kita kan ini mensyaratkan segala sesuatunya masih bekerja sama juga dengan dinas kesehatan. Kalau dinas kesehatan menyatakan seluruh khususnya Kabupaten Tanggamus sudah melakukan booster ya, vaksin 1, 2, 3 sampai booster, maka semuanya bisa berjalan seperti biasa. Adapun kita versi COVID-nya ya paling kita APD kemudian dengan termogram ya, kemudian dengan masker itu masih tetap karena kita bermasker juga untuk kesehatan pribadi dan untuk mensyaratkan kepada calon pemilih serta penyelenggara tentu sama-sama kita mengingatkan prokes COVID-19. Iya. Nah terakhir nih Mbak, ada yang mau saya tanya Mbak, nanti pas gimana sih Mbak cara KPU ini agar menjaga netralitas dari ASN? Jadi ASN ini kan harus netral ya Mbak nanti di pemilu nanti ini. Nah itu gimana sih Mbak supaya ASN ini dia tidak maksudnya tetap netral gitu? Iya, kalau ditanya bagaimana versi KPU untuk mengantisipasi netralitas ASN tersebut, kenapa dia menjadi titik rawan di pemilu sebenarnya. Kalau masing-masing ASN ini menyadari bahwa ada peraturan ya, bahwa dalam undang-undang pilkada, khususnya pilkada ya, karena pilkada ini yang paling rentan dia menggerakkan seluruh ASN-nya mungkin begitu. Ada 2 pasal yang mengatur tentang netralitas ASN. Ini masing-masing ASN harus menyadari ini. Salah satunya pasal 70 dan pasal 71 yang berbunyi dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan aparatur sipil negara. Jadi calon peserta pemilu dilarang melibatkan ASN, anggota TNI Polri, sehingga pelanggaran atas ketentuan pasal tersebut disanksi dengan paling lama 6 bulan penjara dan paling banyak 6 juta sebagai sanksinya dari pasal tersebut, pasal 189 undang-undang. Dan undang-undang yang satu lagi menyatakan dalam pasal 188 pejabat aparatur sipil negara, kepala desa atau sebutan lainnya dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye. Nah, pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana 6 bulan penjara dan paling banyak 6 juta rupiah sebagai denda. Intinya ASN sendiri dan semua stakeholder harus menyadari ini, termasuk peserta pemilunya juga dilarang melibatkan ASN. Nah, bagaimana KPU mengantisipasi ini? Perlu diketahui bahwa KPU Republik Indonesia dengan SE nomor 3 tahun 2020 tentang analis status atau pindah instansi bagi PNS daerah atau ASN atau instansi lain yang dipekerjakan pada sekretariat KPU baik provinsi, kabupaten, kota menjadi beralih status menjadi PNS sekretariat jenderal KPU RI, alias dikatakan istilahnya organik KPU, menjadi pegawai organik KPU. Inilah cara satu-satunya KPU menjaga netralitas ASN. Iya, wah Mbak, penjelasan dari Mbak Ani ini udah panjang banget ya Mbak ya. Nah Mbak Ani, sebelum saya tutup ada yang mau Mbak Ani sampaikan? Sistemnya mungkin ya, menurut saya karena divisi saya sosialisasi pendidikan pemilih, jadi pemilih ini ada 11 segmen. Apakah dia pemilih perempuan, jadilah pemilih perempuan yang cerdas. Pemilih pemula, ayo kita mencoba bahwa memilih yang pertama, pengalaman pertama itu begitu berharga, karena jangan sia-siakan sepentingnya usia 17 tahun itu manfaatkan untuk negara, bahkan karena apa namanya ya, pemilu itu kan tanggal 14 Februari 2024. Banyak
yang bilang, kenapa sih kok 14 Februari 2024? Bukankah 14 Februari itu hari-hari yang ala kaula muda? Nah, itu artinya bagaimana cara kita semua untuk menggerakkan kaula muda. Karena dunia ini miliknya ilmiah kalau kata saya ya. Miliknya lah yang semua terlibat dalam dunia media sosial, kemudian dunia informasi, digitalisasi, semua menggunakan aplikasi dan itu butuh sumbangsi kaula muda. Jadi ayo yang kaula muda, terlebih lagi juga yang out ya, yang manula juga tidak ketinggalan, kita sama-sama meningkatkan ya partisipasi dalam memilih khususnya di Kabupaten Tanggamus untuk meningkatkan persentase atau partisipasi pemilihnya, di mana saya katakan bahwa Tanggamus termasuk partisipasinya seperti Silamun ini memang rendah. Nah, jadi ini menjadi tanggung jawab secara pribadi dan secara kelembagaan untuk meningkatkan supaya partisipasi itu meningkat. Seluruh segmen tadi kita harus sosialisasikan, dan sosialisasi ini bukan semata-mata tanggung jawab penyelenggara, tetapi dunia pendidikan, seluruh stakeholder berhak, lebih-lebih peserta pemilu, apakah parpol atau calon. Ayo sosialisasi dari sekarang sehingga mereka melek politik dan mampu terjun dan memberikan suaranya, karena satu suara di bilik suci itu menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Iya. Oke Mbak Ani, terima kasih banyak ya Mbak Ani ya atas waktunya. Iya. Terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada KPP Kabupaten Tanggamus untuk melakukan wawancara walaupun ya kan. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Tribuners, tadi obrolan kita bareng Mbak Ani. Sampai jumpa lagi di Bincang Politik berikutnya. Selamat sore.